Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, untuk ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Agustina Dwi Rahmayani, Hadir, Pak. Clarissa Wati, Hadir, Pak. Erla Widiana, Hilda Syafitri. Hadir. Baik, jadi sudah hadir semua ya. Teman-teman sekalian, penuntut ilmu itu merupakan hukum yang wajib bagi kita sebagai kaum muslim. Karena seperti dalam hadis, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Ada yang tahu artinya? Hilda yang angkat tangan? Sungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ya, benar yang dijelaskan artinya tadi sama Hilda. Sesungguhnya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim laki-laki dan perempuan. Tidak ada batasan jenis kelamin. Yang wajib menuntut ilmu itu tidak hanya laki-laki, tetapi dari perempuan juga itu diwajibkan. Mulai dari lahir di dunia, bayi yang masih baru bisa menangis, sampai yang sudah meninggal itu hukumnya wajib menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu nanti itu pasti akan mendapat pahala dan akan dicatat oleh malaikat. Siapa malaikat yang mencatat amal baik? Jadi pada bab ini kita semua akan membahas mengenai iman kepada malaikat. Kalian silahkan buka bab 3. Kalian pahami, baca, saya beri waktu 15 menit. Silahkan. Baik, sudah selesai. Kita akan membahasnya bersama-sama mengenai iman kepada malaikat. Rukun iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Iman itu sendiri berarti adalah mempercayai bahwa malaikat itu ada, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan segala urusannya di dunia. Iman itu berarti mempercayai dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan perbuatan. Kita harus percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada di sekeliling kita, di kanan dan di kiri, selalu bersama kita, yang akan mencatat semua perbuatan kita, baik perbuatan baik yang akan dicatat oleh malaikat raqib, serta perbuatan buruk yang akan dicatat oleh malaikat atid. Jumlah malaikat itu sendiri ada banyak sekali dalam Islam. Ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Ada yang bisa menjelaskan mengenai 10 malaikat tersebut beserta tugasnya? Oh iya, Ella, silakan. Jibril menyampaikan wahyu. 2. Israfil meniup sangkakala. 3. Raqib atid mencatat amal baik dan buruk. 4. Mungkar nakir menanyai kita di alam kubur. Selanjutnya Ridwan menjaga pintu surga. Selanjutnya Malik menjaga pintu neraka. Selanjutnya Izrail menyabut nyawa. Dan malaikat Mikail membagi rezeki. Jadi 10 malaikat itu yang pertama, malaikat Jibril. Dia itu memiliki tugas yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, itu adalah malaikat Mikail, bertugas membagikan rezeki ke seluruh umat di dunia dan menurunkan hujan. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Dia bertugas untuk meniup sangkakala di hari kiamat. Ketika hari kiamat itu maka malaikat Israfil yang diberi tugas untuk meniup sangkakala sebagai pertanda kehancuran muka bumi. Malaikat yang selanjutnya adalah malaikat Izrail. Malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa.
baik nyawa manusia maupun nyawa hewan, maupun nyawa makhluk hidup yang ada di dunia ini. Malaikat. Kemudian yang kelima adalah malaikat mungkar dan nakir. Mereka ditugaskan oleh Allah untuk menanyai amal manusia waktu ketika di alam kubur. Yang selanjutnya adalah malaikat raqib dan atid. Dua malaikat ini yang selalu bersama kita di kanan dan di kiri kita. Malaikat raqib bertugas untuk mencatat amal baik dan malaikat atid mencatat amal buruk. Ini yang sungguh kebesaran Allah adalah Allah menugaskan malaikat raqib mencatat amal. Baru niatnya saja nih. Kita berniat mau melakukan amal baik itu sudah dicatat. Seperti contohnya Hilda, dia mau ngasih sumbangan nih ke panti asuhan sebesar 10 juta, baru niatan. Nah, di situ udah ditulis dulu, Hilda mau menyumbang 10 juta, itu udah dijadikan pahala. Meskipun tidak terlaksana oleh kendala apapun, itu masih yang penting udah ada niat dulu. Yang udah ada niat itu sudah termasuk ke dalam pahala. Berbeda lagi dengan amal buruk. Contohnya Clarissa. Nah, dia itu sengaja nih itu ada jambu matang tuh, dia mau nyolong tuh niatan. Nah, dan dia niat itu belum dimasukin. Ketika tidak terlaksana maka tidak dimasukkan ke dalam amal buruk. Tetapi kalau terlaksana, dia manjat tuh pohon Pak RT, mangganya yang udah matang. Nah, itu baru dicatat tuh. Ya Clarissa ya. Malaikat diciptakan Allah itu untuk senantiasa beribadah dan bertasbih kepadanya. Malaikat itu tidak memiliki nafsu. Jadi sifat-sifat malaikat itu, yang pertama, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, malaikat itu bersifat ghaib, makhluk ghaib. Artinya apa ghaib? Yaitu tidak dapat dilihat, tetapi mungkin masih bisa dirasakan. Contohnya makhluk gaib seperti malaikat, setan, jin. Sedangkan manusia itu termasuk makhluk kasar yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Perbedaan antara malaikat dan manusia itu ketika malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Manusia bisa saja lebih utama ketimbang malaikat, tetapi juga bisa lebih di bawah menjijikan ketimbang binatang. Itu gara-gara nafsunya. Seperti ketika manusia dapat mengendalikan nafsunya, dia akan bisa beribadah bahkan jauh lebih baik daripada malaikat. Tetapi ketika tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka dapat lebih buruk daripada binatang. Yang ketiga, sifat malaikat itu dia dapat berubah wujud. Ya, tulisan saya sungguh luar biasa, dan mungkin kalau ada yang kurang jelas dari tulisan saya bisa ditanyakan ya. Malaikat itu dapat berubah wujud. Nah, seperti waktu, ya Clarissa? Contohnya seperti Power Rangers kah, Pak? Oh, bukan. Seperti waktu kisah Nabi Lut. Malaikat Jibril berubah wujud menjadi seseorang yang sangat tampan, sehingga kaum Nabi Lut itu terpesona. Kalian tahu kaum Nabi Lut? Yaitu kaum yang menyukai sesama jenis. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi ya. Pak, Ya, silakan. ketika waktu Nabi Muhammad juga mendapatkan wahyu, malaikat Jibril apakah berubah wujud? Ya, ketika ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro, malaikat Jibril itu berubah wujud di depan Nabi Muhammad. Di situ Nabi Muhammad sangat ketakutan sehingga pulang ke rumahnya dan sampai kedinginan, sampai demam. Saat itu Nabi Muhammad pulang ke rumahnya dalam keadaan menggigil, kemudian minta diselimuti oleh istrinya. Sifat yang selanjutnya yaitu
malaikat itu selalu senantiasa taat perintah Allah. Malaikat tidak memiliki nafsu sehingga tidak berani melawan perintah Allah. Berbeda dengan jin atau iblis, waktu Nabi Adam diciptakan di dunia, semua malaikat, semua makhluk diminta untuk sujud terhadap Nabi Adam. Hanya iblis yang menentang. Karena apa? Karena iblis sangat sombong, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih mulia ketimbang manusia. Karena dia merasa, karena saya ini terbuat dari api, kenapa saya harus tunduk kepada yang terbuat dari tanah? Seperti itu. Sebenarnya bukan masalah proses dari apa diciptakan, tetapi iblis itu berani menentang Allah sehingga dia dilaknat dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang selanjutnya, sifat malaikat, dia diberikan kekuatan. Jadi malaikat diberi kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugasnya. Seperti malaikat Israel diberi kekuatan untuk mencabut nyawa. Nih, contohnya nih. Kalau Clarissa yang tadinya maling mangga, dia kebanyakan dosa, dia dicabut tuh gak pelan-pelan. Set, langsung dia, sakitnya naudzubillah. Seorang Nabi Muhammad saja bisa merasakan ketakutan ketika akan datangnya sakaratul maut, apalagi orang yang penuh dengan dosa seperti kita. Jadi ini tadi merupakan sifat-sifat malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api. Kemudian malaikat itu bersifat goib. Pak, boleh tanya nggak? Oh, Kalau silakan. setan diciptakan dari apa, Pak? Setan itu merupakan keturunan iblis. Mereka juga diciptakan dari api. Jadi kita tidak boleh nih sombong seperti setannya. Malaikat itu selalu tunduk terhadap Allah, dapat berubah wujud setiap saat. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, kita harus jadi senantiasa berhati-hati dalam bertindak, karena kita dikelilingi oleh malaikat, dua malaikat, yakni malaikat Raqib dan malaikat Atid yang mencatat amal baik dan buruk. Jadi kalau Clarissa mau maling mangga tempat Pak RT itu dipikir dulu ya. Iya, Pak. Nanti itu, waduh, dosa ini. Nah itu kalau dia udah beriman dengan iman kepada malaikat tadi, dia bakalan dapat merubah sikapnya. Enggak jadi maling mangga nih, dosa nih. Nah seperti itu ya. Soalnya mangganya enak, Pak, kayaknya. Waduh, ini godaan setan kalau ini ceritanya. Yang selanjutnya hikmah, ada yang tahu? Ya, Indah. Hikmahnya seperti kita lebih giat untuk beribadah. Nah, benar sekali. Nanti ketika kita beriman kepada malaikat, dapat memacu kita untuk lebih giat beribadah. Yang selanjutnya akan memberikan rasa syukur kita. Semakin kita bersyukur yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat mensyukuri nikmat apa saja yang telah diberikan kepada kita. Baiklah, saya rasa kelas kita hari ini sudah selesai karena waktu sudah menunjukkan pukul 9. Kalian masih ada pelajaran berikutnya kan? Jadi untuk tugas minggu ini silahkan kalian kerjakan pilihan ganda bab 3 sama esainya minggu depan dikumpul. Oke? Pelajaran kita sudah selesai. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Hilda silahkan pimpin. Untuk mengakhiri belajar pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.